Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan November 2025. Sebelum mari memulai seperti biasa ya, mari ingetin kembali bahwa ini general reading energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja ya kita mulai. Ini dia, ada Six of Swords reverse. Berikut ada energi dari The Tower reverse, Ace of Pentacles reverse. Berikut ada energi dari King of Swords reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Ten of Pentacles reverse. Berikut ada energi dari The Star di sana, kemudian ada energi dari The High Priestess, kemudian di situ ada energi dari Page of Swords, dan kemudian di sana ada energi dari The World. Wow. Jadi kalau melihat hubungan ini tuh yang tadinya diawali dengan niat untuk berbahagia, ya, untuk sama-sama bahagia, gitu, untuk punya kehidupan yang lebih baik. Namun ternyata di saat ini gagal ya, gagal dengan rancangan, maksud dan tujuan di awal, gitu loh. Jadi untuk di saat ini bisa-bisa aja yang tadinya sangat bersemangat gitu ya, nah kemudian energi semangat itu tuh landai, berkurang, bahkan bisa menghilang gitu loh. Tadinya ada upaya gitu ya untuk membuat keharmonisan menjadi satu hal yang wajar, normal dalam hubungan ini. Nah, tapi ternyata di saat sekarang, kalau kalian bisa bertegur sapa dengan baik saja, itu tuh sudah hal yang bagus gitu ya. Tapi di sini bisa nih, males sudah bertegur sapa, gitu. Kalaupun di sana ada perbincangan, mari lihat perbincangan kalian yang itu tuh perbincangan bukan jadi perbincangan, tapi menjadi argumentasi gitu lah. Jadi semacam kayak Tom and Jerry kalian berdua ini, bawaan tuh bisa ribut aja gitu ya. Kalau masih ada ini interaksi, ribut saja gitu. Nah, atau ya tadi energi vice versanya, kalian bisa satu sama lain sedang cuek, abai, sehingga terjadilah silent treatment di sini, gitu ya. Jadi kayaknya ada, jika dalam urusan rumah tangga, dalam proses untuk bercerai di sini, mari lihat. Nggak tahu kalian sudah berapa lama mengusahakan hubungan ini biar tetap ada. Boleh 15 tahun ya, hitungan belasan tahun, atau hitungan sudah puluhan tahun. Tapi bisa-bisa ini hubungan sedang berada di ujung tanduk. Ya, sudah ada di ujung tanduk, dan beberapa lagi teman-teman Taurus ini hubungannya memang sudah berakhir. Tapi berakhirnya relationship ini kalian berdua jadi musuhan ini, mari lihat ya. Diawali dari cinta dan kemudian ditutup dengan rasa benci, satu sama lain saling membenci di sini, gitu ya. Kayak macam tidak lagi menemukan alasan untuk memperlakukan dia dengan baik gitu. Walaupun sesungguhnya terutama kamu ya Taurus, kamu bisa aja ya, kamu stok untuk berbuat baik gitu, kamu masih punya banyak gitu. Tapi di sini hasil dari pertimbangannya kamu lebih memilih kayak nggak mau ngasih lagi gitu lah, ngapain juga gitu ya. Jadi andaikan bentuk dari kebahagiaan itu tuh adalah nominal uang gitu ya, katakan membuat orang lain bahagia itu tuh nominal uangnya 1 juta, katakan gitu. Kamu punya ini nominal 1 juta ini yang mau kamu kasih untuk orang lain gitu. Tapi daripada memilih untuk ngasih sama dia, mendingan aja dikasih sama siapa, kayak si Fulan kayak gitu ya. Nah, jadinya seperti itu. Kayak kamu bilang di sini tuh enough, gitu. Enough, selesai, dengan dia selesai. Nggak mau lagi memperpanjang drama di sini. Kamu nggak mau lagi spekulasi ya dalam hubungan sama si dia. Serasa kayak sudah habis limitnya ya.
kamu mau berusaha, kamu mau berupaya gitu, sudah habis limitnya. Jadi kamu kayak mau punya kehidupan yang baru di sini. Kamu ingin punya kehidupan yang fresh gitu. Kamu ingin punya kehidupan yang berbeda gitu. Tuh kalau mari lihat, kok kayaknya lebih optimis jika kamu melakukan hal yang seperti itu. Alih-alih untuk rujuk gitu loh, untuk ngebenahi dengan dia, mendingan membangun sesuatu yang baru gitu. Ya. Jadi kayak oke, kamu butuh di sini pasangan asmara. Tapi kamu lebih memilih, mendingan dah pasangan asmaranya aku seseorang yang belum pernah aku kenal. Ya, sosok figur baru gitu lah. Tidak lagi dengan dia gitu. Ya. Jadi new life ada di sini kalau Marliat. Kamu ingin ada new life-nya kamu. Nah, di sana, ya. Tidak mau lagi kamu punya relationship yang eksklusif dengan si seseorang ini gitu. Dan kalau mari lihat, walaupun misalnya di saat sekarang memang betul kamu ada rasa kesel, kamu ada rasa benci sama dia, tapi kayaknya ini energi Taurus yang mari tarik ini tuh energi Taurus yang polos ya. Jadi ya wajar benci, kesel, karena masih teringat gitu ya, dampak dari pertengkaran, dampak dari sikapnya dia yang kamu anggap salah, itu tuh masih ada jejaknya di diri kamu. Tapi kalau mau bilang ini sih tidak akan lama-lama ya. Sebentar juga nanti kamu akan memaafkan dia. Tapi ingat, di sini tuh kamu memaafkan namun kamu tidak melupakan. Sehingga karena kamu tidak melupakan itulah, makanya kamu lebih kayak memilih, udah dah, nggak usah rujuk lagi kita. Nggak ada ceritanya CLBK, nggak ada ceritanya rekonsiliasi. Setidaknya begitulah pemikirannya kamu sampai tanggal 14 November. Nggak tahu ya setelah tanggal 14 November, ya entah 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, nggak tahu entah berapa lama lagi pikirannya kamu berubah dari yang tadinya nggak mau kemudian jadi mau, ya nggak tahu lah ya, namanya kita manusia kan, sebentar mau gini, sebentar akan seperti itu gitu ya, yang ditolak nanti yang diharapkan, yang ditinggalkan nanti diambil kembali kan gitu ya. Nah makanya mari di sini tuh memberikan gambaran terbatas gitu ya, setidaknya sampai tanggal 14 bulan November sudah gitu lah maunya kamu ceritanya dengan si seseorang ini. Nah seperti itu ya. Jadi boleh ya, semoga ya kalian kalaupun tidak bisa hangat mesra, namun usahakanlah supaya tidak bertengkar gitu loh. Karena dengan bertengkar itu tuh buang-buang energi, ngotor-ngotorin diri. Ya, kalau mari boleh kasih saran, mendingan kamu menjauh, menghindar, mengelak dari dia daripada terlibat dalam konflik gitu. Karena apa? Semarah-marahnya kamu sama dia, sebenci-bencinya kamu sama dia, ya, seenggak suka hatinya kamu kepada dia, mari lihat dia tuh lebih lagi nih ke kamu, lebih lagi ceritanya, gitu ya. Jadi kayaknya seseorang ini ada punya motif nyakitin kamu, itu yang mari tangkap ya Taurus. Ada kayak motif mau menghukum kamu. Padahal kalau mari lihat, apakah kamu memang layak terhukum? Nampaknya enggak juga sih. Cuman kayaknya dia lebih emosional aja ya. Mari lihat, ini orang dalam fase mental yang sehatnya itu tuh ngilang gitu lah. Lebih di sini tuh kayak dia bisa ini ya, mental jeleknya itu tuh yang lagi nampak. Itu makanya kalau rancangan-rancangan untuk tanda petik menyiksa kamu ada ini dari si dianya. Ya syukur-syukurlah kalau mau menyiksa kamu dengan cara dia ngedimin kamu ya. Tapi ya kalau di sini tuh caranya dia adalah merugikan kamu, nah kamu boleh ya agaknya berhati-hati dengan si dia gitu loh. Makanya kalau mari tadi kasih saran, kamu jauh-jauhin aja dianya ya. Karena ini orang bisa kalap ini sama kamu. Bisa kalap dia gitu loh, dia bisa melakukan sesuatu yang di luar nurul, misalnya nih mukul kamu, menghina kamu, memaki kamu gitu, ngata-ngatain keluarganya kamu. Namanya orang lagi nggak clear pikiran kan, emosi juga lagi sedang tidak menentu kan, lagi nggak bagus gitulah, negatifnya dia kuat banget soalnya, ngerti kalau orang negatifnya kuat bisa melakukan hal-hal yang tegaan gitu
Ya, makanya elakkan aja dia, hindarin aja dia gitu. Ya. Walaupun misalnya kekacauan rumah tangga ini kamu tangkap memang lebih banyak dari dia, atau kekacauan hubungan ini alasannya lebih banyak dari dia, tapi kalau kamu dalam rangka untuk mementingkan dirinya kamu sendiri, hanya fokus kepada dirinya kamu sendiri, itu tuh pun bikin dia kesel. Bersama dengan kamu dia nggak mau, tetapi juga kalau dia tahu kamu dalam rangka upaya untuk meninggalkan dia, dia juga bisa ini tidak rela. Jadi kayak aneh memang orang ini. Memperlakukan kamu tidak mau baik, gitu, tapi membebaskan kamu untuk berbahagia dengan caranya kamu. Dia semacamnya kok ndak ridho gitu. Kalau Mario tangkap, ndak ridho dia. Jadi kalau bisa dia ngasih tanda petik ya, penderitaan sama kamu, semacam ada rasa kepuasan tersendiri bagi orang ini. Itu loh. Andaikan kalian belum berpisah saat sekarang, tetapi kamu sudah punya pemikiran untuk berpisah dari dia, kalau Mari boleh kasih pandangan sama kamu, mendingan kamu langsung aja jalanin apa yang menjadi pemikirannya kamu, yaitu meninggalkan dia ya. Jangan poin-poin. Gitu loh. Karena energinya dia sedang tidak aman untuk kamu hadapi. Itu loh. Setidaknya jeda dulu gitu ya. Setidaknya boleh kasih jeda dulu di sana. Itu loh. Jangan terus-terusan kamu berinteraksi. Soalnya kalau kamu berusaha untuk berinteraksi sama dia, nanti nambah-nambahin sakit hatinya kamu, ilfilnya kamu gitu. Di sana. Dan Mari rasa tanpa pun harus Mari kasih kamu saran. Jika kalian merasa bacaan ini tuh resonate, pasti kalian juga udah ngerti kan? Ya sih, nggak usah ada bisnis apapun lagi dengan dia, nggak ada urusan gitu ya. Pasti kamu tahu di sini, karena Mari lihat ya, namanya kalian Taurus kan, otaknya kalian kan jalan ya, kebijaksanaan kalian bermain, kan di situ ya, mental kalian bagus gitu loh, ya kebijaksanaan ya ada di situ, bawaan lahirnya gitu, ya pasti kalian tahu caranya untuk mengamankan dirinya kalian. Tapi mana tahu ada yang masih ragu-ragu kepada diri ya, makanya Mari menguatkan kamu. Andaikan hubungan ini tuh berakhir, Mari nampak sih ya ndak ada juga ya dampak negatifnya untuk kamu. Kalau hubungan ini tuh gagal gitu, gagal untuk dilanjutkan kembali. Itu ya. Kamu genjot aja rasa optimisnya kamu lebih banyak lagi, atau setidaknya tetap ada. Gitu ya, kalau tidak bisa ditambahkan rasa optimis, bisa hidup tanpa dia, melenggang keluar dari hubungan dengan dirinya gitu ya. Nah, kamu pelihara aja rasa optimisnya kamu itu loh ya. Kalau kamu mau berjarak saja dulu, mau menghindar saja dulu dari dia, ya baik, itu baik untuk kamu setidaknya. Kalau untuk soalan ke dia sih udahlah, nggak usah mikir-mikir lah. Karena nanti kamu jadi macam makan buah si malakama. Tahu itu ada istilah macam makan buah si malakama. Dimakan mati bapak, tidak dimakan mati emak. Jadi kayak nggak ada bagus-bagusnya lah jika kamu mempertimbangkan dari sisi ayam bebeknya kamu ini. Karena kamu nanti terjebak dalam blunderan yang cenderungnya sih lebih merugikan kamu ya, kalau Mari lihat. Itu loh. Jadi walaupun misalnya kamu melihat dia ada dalam usaha untuk nge-reach out kamu, sebisa mungkin lah hindari. Karena apakah ada tindakannya dia seperti itu? Ya ada, Mari nampak. Nanti dia kayak bisa cari-cari perkara sama kamu gitu ya. Di sana, mancing-mancing dia. Ya, mancing konflik dia, gitu loh. Niatan-niatan mau ngerugiin kamu ada banget di situ. Dia memang tidak perlu dimusuhi, tetapi juga harus dihati-hatiin, gitu modelnya. Itu loh. Jadi kamu bisa melihat sisi gelap dari seorang manusia nanti dari si pasangannya kamu.
Itu loh. Tadinya bagusnya nih relationshipnya kalian, kalau Mari nampak ya. Diawali dengan model interaksi energi yang sangat bagus gitu. Tapi ya kayaknya memang karma jodohnya kalian selesai ini. Ini tuh interupsi dari semestanya ini ya. Sudah selesai karma jodohnya kalian. Itu kalau Mari nampak. Jadi kemudian sebaik apapun hubungan ini tuh pernah kalian usahakan, tapi akhirnya jadi kayak gini modelnya. Nah, itulah ya. Karena ya harus ada kan alasan yang kuat ya untuk hubungan yang tadinya diawali dengan baik dan kemudian untuk diakhiri, haruslah ada alasan yang kayak benar-benar nyata gitu loh. Ya, di sana benar-benar kayak nggak bisa lagi terbantahkan. Nah seperti itu. Jadi ya permusuhan, pertengkaran, ya pokoknya keadaan-keadaan yang tidak bikin bahagia, ya wajar akhirnya di sini itu terjadi. Gitu. Tadinya ini orang bagusnya nih cara pikirnya dia, cuman ya gitulah. Keluar dia sisi gelap dari seorang manusia itu tuh keluar di rentang 7 hingga 14 bulan November ini gitu. Jadi dia bisa akan agresif ke kamu gitu ya, tapi tidak tertutup juga kemungkinan energi vice versanya terjadi. Yang tadi tidak agresif kayak mengganggu kamu, atau dia bisa lebih memilih semakin menjauh, semakin menghindar dari kamu. Ya semoga lah yang kedua ini ya. Semoga yang kedua ini yang dia lakukan ya. Kalau enggak kan juga repot ya ngadapin orang yang dengan energi toksik, energi negatif gitu ya. Repot kan. Apalagi di sini kamu udah males untuk dramatis. Seperti itu ya. Padahal ya mungkin satu sisi diam-diam di dalam dirinya kamu masih kayak dapat itu tahu. Kayaknya kalau aku berusaha sedikit lagi lebih banyak, menambahkan lebih sedikit lebih sering lagi doa, ini kayaknya hubungannya bisa menjadi baik ini kita ya. Tapi kamunya kemudian memilih untuk nggak usah lah gitu. Kamu memilih pamit, lebih cenderungnya begitu. Kamu lebih memilih energi, kamu mengambil sikap pamit. Pamitnya kamu ini tuh bukan karena kamu putus asa, bukan. Karena menunjukkan bahwa aku nggak berdaya lagi ngadepin dia. Sebenarnya sih kalau Maria bukan. Tapi ya memang kamu kayak lebih optimis, jangan-jangan hidup gue lebih oke lagi nih tanpa si kawan, gitu. Itu mari lihat. Karena masih ada energi lagi sesungguhnya. Kalau mau ditata relationship ini sebenarnya masih bisa gitu ya. Tapi ternyata berikut juga intervensi dari takdir tadi ya. Akhirnya kamu lebih memilih nggak dulu dah gitu loh. Ya. Takdir sedang memutuskan hubungan kalian, atau setidaknya ini takdir turun tangan untuk membuat terjadinya jeda antara kamu dengan dia. Ya, setidaknya paling sedikit ke situ nih arahnya kondisi hubungan kalian. Karena ingat ya, Mari hanya baca sampai tanggal 14 November aja kan. Setelah tanggal 14-nya kan yang embuh lah, nggak ngerti lah kan gitu. Nanti lagi ditarik energinya untuk pembacaan kali berikutnya. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak memang belakangan ini tuh dia lebih sering ini mikirin kamu, lebih sering gitu loh. Makanya semakin dia sering mikirin kamu, semakin terpacu dia, agresif dia, mau kayak ngelakuin sesuatu yang buruk ke kamu, gitu. Kalau Mari tangkep, ya. Jadi menghati-hatiin dia juga perlu banget ya untuk kamu pahami, begitu, oke?
Baik Taurus, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, berikut Gemini, Libra, kemudian ada energi dari Pisces, ada energi dari Capricorn di sini, ada energi dari Virgo, kemudian energi dari Taurus sendiri, energi dari Scorpio, energi dari Aries dan Gemini hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.